Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Franz Mikael Sinaga. Saya adalah dosen di Universitas Microskill, program studi Teknik Informatika. Untuk melengkapi penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDB UKTPT bidang pengajaran. Saat ini saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Computer Vision. Mata kuliah ini dilaksanakan di semester genap dengan bobot 4 SKS. Sebelum saya menjelaskan teknik pengajaran saya pada mata kuliah ini, terlebih dahulu saya menyampaikan deskripsi singkat terkait mata kuliah PC komputer yang saya ajarkan. Mata kuliah PC komputer membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar pada bidang PC komputer dan pemrosesan data citra. Terdiri dari visualisasi data, teknik interpolasi, convolution, morphology, fitur detection, teknik supervised dan unsupervised, deep learning, serta recognition untuk classification dan object detection. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu mengimplementasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, menerapkan nilai humaniora serta menyelesaikan penugasan kerja sesuai bidang keahliannya. Yang berikutnya, mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan dan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah. Yang berikutnya, mahasiswa mampu mengumpulkan, memvisualisasi dan memproses data menjadi informasi baru yang bermanfaat dengan menggunakan pemodelan dan penyimpanan data yang efektif dan efisien. Yang berikutnya, mahasiswa menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan informatika secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, meliputi teori komputasi, teknologi web, teknologi mobile dan basis data, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Yang berikutnya, mahasiswa memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan cara kerja sistem komputer, serta mampu merancang dan mengembangkan berbagai algoritma untuk memecahkan masalah. Yang terakhir, mahasiswa mempunyai pengetahuan dan mengembangkan algoritma yang diimplementasikan dalam perangkat lunak komputer. Agar capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai, maka mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan. Yang pertama, pengenalan data pada PC komputer. Yang kedua, teknik interpolasi dan geometrik pada computer vision. Yang ketiga, teknik konvolusi. Yang keempat, morphology. Yang kelima dan keenam, fitur detection and matching. Yang ketujuh dan kedelapan, unsupervised learning. Yang kesembilan dan kesepuluh, supervised learning. Yang ke-11 dan 12, deep learning. Yang ke-13 dan ke-14, recognition. Setelah kita mengetahui gambaran singkat mata kuliah PC komputer yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode yang pertama yaitu Delivery, bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Yang pertama, saya menyediakan e-book berjudul Computer Vision, karangan Richard Jaliski, dan buku yang kedua, Introduction to Visual Computing, karangan Aditi Majumder dan M. Gopi. Kedua buku ini dapat membantu pemahaman mahasiswa. Buku ini menyertakan contoh kasus serta tool yang digunakan dalam penyelesaian studi kasus, sehingga selain memahami konsep, mahasiswa juga dapat berlatih dari contoh kasus yang ada. Kemudian, saya menyediakan bahan ajar yang telah disusun oleh tim teaching kepada mahasiswa, diberikan kepada mahasiswa melalui Microsoft Teams, sehingga mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan sebelum perkuliahan dimulai. Setelah perkuliahan selesai, saya menyediakan studi kasus yang related dengan materi yang saya ajarkan. Studi kasus ini akan saya posting pada Microsoft Teams. Mahasiswa dapat mengerjakannya dalam waktu 1 minggu. Dengan cara ini, saya dapat mengevaluasi pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah yang telah saya ajarkan. Saya juga memanfaatkan Google Colab sebagai tool yang saya gunakan untuk implementasi algoritma yang sedang dipelajari pada perkuliahan. Agar mahasiswa dapat lebih memahami implementasi algoritma di bidang computer vision dengan contoh kasus yang ada. Saya juga menyediakan buku ajar yang saya tulis dan jurnal penelitian saya di bidang computer vision sebagai pustaka pendukung pada mata kuliah ini. Metode yang kedua yaitu interaction.
Ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama, di dalam kelas saya akan mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif, untuk bertanya maupun menjawab, agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara komunikatif dan dua arah. Yang berikutnya, saya menggunakan WhatsApp Group dan Microsoft Teams sebagai sarana diskusi di luar perkuliahan. Yang berikutnya, selain video pembelajaran yang direkam, saya juga menambahkan video dari YouTube yang saya rasa penting dan related dengan topik yang saya bawakan untuk menambah pemahaman mahasiswa. Saya juga menggunakan Microsoft Form apabila perkuliahan dilakukan dengan sinkron maya atau kuliah online. Karena pada saat kuliah online, saya terlebih dahulu memberikan pretest kepada mahasiswa dan di akhir perkuliahan saya memberikan post-test agar saya dapat melakukan evaluasi sejauh mana mahasiswa memahami materi kuliah yang saya ajarkan. Sementara apabila perkuliahan tatap muka, di akhir perkuliahan saya akan memberikan tes formatif berupa studi kasus. Dengan memanfaatkan Microsoft Teams, tugas mahasiswa dapat dikumpulkan pada assignment yang saya sediakan dan saya dapat memberikan feedback terhadap mahasiswa. Yang ketiga, yaitu metode assessment. Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati antara pengajar dan mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat cara saya menilai dan bobot penilaian yang telah ditetapkan, sehingga mahasiswa telah mengetahui prosedur penilaian pada mata kuliah fisik komputer yang saya ajarkan. Adapun penilaian pada mata kuliah fisik komputer ini adalah UTS 30%, UAS 30%. Karena tugas berbasis project dan saya melakukan evaluasi progres tugas project ini setiap minggunya, maka bobot tugas adalah yang paling tinggi, yaitu 40%. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah komputer vision di dalam kelas sebagai berikut. Selamat siang adik-adik semuanya. Oke, udah pada makan kan? Udah pada kenyang ya? Oke, kita bisa masuk ke materi? Bisa ya? Oke. Nah, saat ini kita masuk ke minggu ke-12, materinya yaitu deep learning ya. Tetapi sebelum ke materi, saya akan remind apa-apa saja yang kita kerjakan pada minggu 12 ini sesuai dengan RPS yang pernah saya jabarkan di pertemuan pertama dan sesuai dengan kontrak kuliah yang telah kita sepakati. Maka nanti kita akan melakukan, dan saya sudah melakukan progres tugas 2. Kemudian saya juga sudah akan merangkum materi minggu 2. Nanti saya menyediakan forum diskusi dan terakhir saya memberikan studi kasus ya. Jika adik-adik cek di Microsoft Teams masing-masing, saya juga di sana menyediakan materi kuliah, ada video pembelajaran dan materi kuliah, ada juga forum diskusi. Kemudian saya juga menyediakan studi kasus, nanti saya jelaskan studi kasusnya di materi lebih lengkapnya. Kemudian saya juga menyediakan tempat laporan progres dan saya tadi sudah meremind dan sudah cross check progres tugas untuk minggu 12 ini. Begitu ya. Itu yang akan kita kerjakan atau kita lakukan pada minggu 12. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita, yaitu materi deep learning ya. Nah, sebelum ke materi, masuk ke materi, ini adalah CPMK yang disusun oleh tim teaching pada mata kuliah ini yang dapat adik-adik akses pada RPS. Nah, CPMK pada mata kuliah ini adalah mampu menerapkan konsep pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan setiap tahap pemrosesan dengan mencari parameter yang tepat pada metode deep learning. Sementara sub CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep deep learning dengan benar. Nah, kalau di sini ada memahami, maka yang kedua mampu menerapkan metode atau algoritma yang akan kita pelajari, yang kita bahas dalam deep learning, baik dalam proses pembobotan data atau wake data, regulasi dan normalisasi data. Nah, baik kita masuk ke pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu ada wake and layer, ada bobot dan layer, kemudian ada fungsi aktivasi pada deep learning, kemudian ada regularization dan normalization, ada loss function, ada backpropagation, ada training dan optimization ya. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama adik-adik, bahwasanya sebenarnya neural network ini adalah turunan dari algoritma JST. Tahu JST? Jaringan saraf
tiruan, ya. Makanya pemodelannya adalah dari saraf atau otak, bagaimana otak manusia bekerja. Dapat kita lihat di sana ada nukleus, ada akson, kemudian ada impuls. Nah, cara kerja otak manusia inilah yang diimplementasikan pada model neural network. Nah, kalau kita lihat di sini apa itu X0, W0? X0 ini adalah inputan, ya. Inputannya bisa sampai N, ya, bukan hanya 1, 2, dan 3, seterusnya sesuai dengan kasus kita. Ada 1000 data, 20 data, dan seterusnya. Maka di sini ada X0, W0. Kalau cara kerja di sini adalah, maka nanti X0 dengan W0 dikalikan. X1 dengan W1 dikalikan. Kalau di sini ada sigma maka dijumlahkan. Kemudian ditambahkan dengan bias dan diperhitungkan fungsi aktivasinya. Maka ini adalah outputnya. Begitu, ya. Kita lihat di sini ada wake, bobot, dan layer. Ya, jadi kalau neural network itu terbagi atas 3 bagian, ada input, ini dia inputnya X, kemudian ada neuron, kemudian ada output, ya. Kemudian di sana ada bobot sangat krusial dengan neuron, karena ini merupakan bagian agar neuron bisa belajar. Jadi kalau kita memperhitungkan bobot di sini, maka semakin baiklah nilai neuronnya. Bahkan nilai bobot ini bisa diupdate dengan teknik backpropagation, back namanya, ya. Backpropagation, begitu. Nah, itu nanti kita bahas lebih dalam terkait backpropagation. Kita bahas dulu dasarnya. Kemudian di sini ada wake, bobot, and layer. Ini yang perlu adik-adik ingat, ya. Harus diingat kalau kita belajar deep learning. Semakin besar nilai W atau bobot sebuah inputan, maka sinyal yang berasal dari input tertentu memiliki prioritas yang semakin besar untuk berkontribusi kepada neuron yang ada di depannya, ya. Jadi semakin besar bobotnya atau dia mendekati 1 seperti 0,8, 0,9, maka biasa hasil deteksi, hasil klasifikasi, katakanlah kita mau mendeteksi sebuah citra, ya, kita mau recognition, nah itu hasilnya semakin baik apabila nilai wake-nya itu mendekati 1. Itu maksudnya di bagian sini. Kemudian kita lihat lagi, ya, masih dalam wake, bobot, and layer. Lalu apa yang dimaksud dengan bias, ya? Kalau di sini dikatakan layaknya persamaan linear Y sama dengan AX plus B, maka bias adalah koefisien B. Ini dia biasnya, B, ya. Kemudian nanti bias diperhitungkan di dalam neuron ini. Ia akan memberikan fleksibilitas kepada sebuah neural network untuk menentukan apakah sebuah perseptron akan meneruskan informasi ke layer selanjutnya. Yang perlu adik-adik highlight adalah kita akan meneruskan informasi ke layer selanjutnya atau tidak, ya. Katakanlah di sini layer kita atau neuron kita nggak 1, layernya lebih dari 1. Apakah perhitungan antara input kali bobot ini akan kita lanjutkan ke layer selanjutnya? Tergantung biasnya. Kalau misalkan kita menghadapi data-data linear seperti ini, biasanya kita tidak memperhitungkan bias karena nilai linear itu dia mudah sekali mencapai konvergen atau ketetapan data. Namun apabila kita berhubungan dengan data-data non-linear, maka kita akan memperhitungkan bias ini. Jangan-jangan kita akan melakukan konvolusi di layer kedua, konvolusi lagi di layer ketiga. Ingat, ya, kalau X1 dengan W1 itu kita konvolusi, karena konvolusi adalah perkalian. Maka X1 kali W1, X2 kali W2, dan seterusnya. Itu adalah konvolusi. Perlu nggak kita konvolusi lagi? Tergantung biasnya. Tergantung datanya, masih ada bias atau enggak. Gitu, ya. Kemudian kita next lagi berikutnya, ya. Nah, di dalam contoh di bawah ini kita hanya memiliki 1 neuron atau di sini ada hidden layer, sehingga hasil dari formula di bawah ini langsung diteruskan ke output layer, ya. Karena dia 1 layer, artinya katakanlah di sini kita mau deteksi kematangan buah mangga matang atau mentah misalnya. Nah, di sini langsung ketahuan outputnya. Kalau misalkan kita udah normalisasi 0 sampai 1, maka kalau outputnya 1 biasa matang, 0 itu mentah. Nah, kalau misalkan apa yang menormalisasi dia menjadi nilai 0 sampai 1 biasanya fungsi aktivasinya. Ya. Nah, nanti kita lihat contohnya. Kita lihat lagi di sini. Nah, jadi yang mau saya bandingkan adalah kalau di dalam kasus neural network ada saja layernya yang 1 layer, tapi ada juga yang lebih dari 1. Kalau di sini
hidden layernya 1, di sini adalah inputannya, nanti outputnya 2. Berarti kalau di sini 0 mentah misalnya, di sini matang, atau di sini 1 matang, di sini mentah. Gitu ya. Nah, kalau di sini hidden layernya 2. Berarti kalau di sini input dikali bobot, maka di sini hasilnya. Input dikali bobot, hasilnya di sini, hasilnya di sini. Nah, dikalikan lagi. Jadi kalau dari sini dikalikan lagi dengan bobot yang ada di sini, maka ini hasilnya. Begitu dia. Ini biasanya kenapa kita perlu multi layer, ya, layernya lebih dari 1 untuk mengatasi data-data yang non linear, kemudian yang ada bias, dan apabila kita menambahkan layer itu biasanya lebih optimal. Namun hati-hati, kebanyakan layer pun bisa menghasilkan overfitting, ya. Bukan banyak-banyakan layer yuk, 10 layer, enggak gitu. Tapi kita perhitungkan atau kita melakukan analisis terhadap dataset kita. Gitu ya. Kemudian lanjutnya di sini ada fungsi aktivasi. Jadi di dalam deep learning itu atau terkhusus neural network ini, dia memiliki fungsi aktivasi. Sama seperti SPM yang kita pelajari minggu lalu ya. Dia punya fungsi aktivasi linear, dia juga punya fungsi aktivasi non linear. Udah paham ya, data-data linear seperti apa, data-data non linear seperti apa, harusnya paham. Kemudian kalau fungsi linear ya di sana dikatakan, bisa kita katakan secara default fungsi aktivasi dari sebuah neuron adalah linear. Jika sebuah neuron menggunakan linear function, maka keluaran dari neuron tersebut adalah weight sum dari input. Artinya data-data non-linear ini kalau kita menggunakan fungsi aktivasi linear, biasanya kita mengatasi data-data yang hanya dapat diatasi 2 label atau kita labeli dia menjadi 0 dan 1. Seperti itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Oke, jadi kegunaan dari metode neural network itu sejauh ini adalah, dan yang pernah saya implementasikan, kita bisa, bahkan dari tugas proyek kalian juga bisa, itu bisa melakukan deteksi plat kendaraan, atau kita bisa mendeteksi satu buah citra angka, ya kita mau tahu di dalam citra itu ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Kemudian bisa juga seperti yang saya katakan tadi, kita bisa melakukan klasifikasi untuk mengetahui kematangan buah. Bisa saja kematangan buah mangga, matang atau mentah, buah apel, bahkan 3 labelnya matang, mentah atau mengkal misalnya, itu bisa. Sampai di sini paham, Carlos? Oke, kita lanjut. Oke. Nah, kalau di sini, kalau tadi ada fungsi linear sama seperti SPM ya, minggu lalu saya jelaskan, ada juga fungsi non linear. Ya, biasanya yang paling ideal kita gunakan adalah kita menggunakan fungsi sigmoid ya, sigmoid function. Yang mana rumusnya? Yaitu 1 dibagi 1 ditambah E pangkat min 1. E itu apa? Itu adalah bilangan Euler ya, sama dengan eksponensial. Di mana nilainya adalah 2,71 ya. Jadi nanti kita cari nilai pangkat min X-nya. Kalau di sini kita bisa lihat labelnya antara 0, min 1 hingga 1. 3 labelnya ya, bisa saja sampai N. Artinya kalau kita sudah memperhitungkan 0, 1, min 1 itu pasti non linear. Begitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ada juga fungsi ReLU untuk mengatasi data-data yang non linear, redundancy, noise. Nah, kita lebih bagus menggunakan fungsi sigmoid dan ReLU karena yang tadi kalau yang linear 0 dan 1 tidak bisa mengatasi data-data yang seperti ini. Ya, baiknya di pemodelan kita menggunakan fungsi aktivasi yang non linear. Nah, di sini ada contoh kasus yang paling sederhana ya. Itu ini masih inputannya hanya ada 2. Ya, X1 dan X2. Kemudian kita pengen tahu Y1-nya ini berapa. Katakanlah inputannya ini adalah inputan dari seperti tugas proyek adik-adik di sini, ada inputan citra mangga lah ya. Citra mangga, kemudian di sini parameter yang kedua, maka nanti cara kerjanya sederhana saja ya. Seperti ini. Untuk kasus-kasus yang sederhana ini. Diberikan input X1 dan X2 dengan nilai bobot, yang ini bobotnya adik-adik. Ya, kemudian hitunglah nilai Y1 yang ditanya. Kemudian kita disampaikan bahwa menggunakan fungsi aktivasi sigmoid.
Maka kita langsung saja, kalau kita pengen tahu berapa nilai Y1 di sini, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa inputan dikalikan dengan bobot atau weight ya. Maka inputan X1 adalah 1 dikalikan dengan 2 ya. Yang X1 yang terhubung ke Y1, benar ya? Kemudian ditambahkan dengan yang X2 yaitu min 1 dikalikan dengan min 1. Maka ini adalah 2 ditambah 1, benar ya? Sama dengan 3. Maka Y1 adalah 3. Tetapi jangan lupa kita harus menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Karena di dalam deep learning dia tidak bisa menampung data 3. Maka data ini harus kita normalisasi. Ibaratnya di dalam sum titik koordinat x, y, dia harus kita aktifasi menjadi rentang 0 hingga 1. Paham ya? Makanya di sini kita menggunakan sigmoid. Sigmoid tadi apa rumusnya adik-adik? Masih ingat? 1 dibagi 1 ditambah Euler atau eksponensial, 1 ditambah Euler atau eksponensial dari min X. Min X itu adalah ini. Ya, jadi 1 dibagi 1 ditambah 2,71 dipangkat min 3. Ya, di kalkulator kira-kira dia 0,95 ya, 0,95. Makanya jadi nanti yang akan kita gunakan untuk nilai Y di sana adalah, saya buat panah di sini, Y sama dengan 0,95. Kita tidak akan pernah menemui nilai di atas 1. Karena fungsi aktivasi mengubah nilai menjadi rentang 0 hingga 1. Sehingga apabila data-datanya non linear itu gampang sekali kita atasi untuk mendapatkan deteksi atau klasifikasi kematangan buah tadi. Apabila misalnya buahnya matang atau mentah. Ada pertanyaan dari contoh kasus ini? Semuanya paham contoh kasusnya? Paham? Paham ya? Masih gampang. Nanti kita cek lagi. Ini masih one layer, nanti gimana kalau layernya banyak, gimana tuh, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Nah, ini adalah pemanfaatan deep learning pada Google Colab, ya. Ini pemanfaatan deep learning pada Google Colab. Saya ada menggunakan data dari MNIST. Dataset MNIST ini adalah isinya adik-adik adalah karakter atau gambar dari angka 0 sampai 9 ya. Jadi citra kalau MNIST ini adalah dataset dari 0 sampai 9 ya, berbentuk citra ya, gambar. Jadi kalau kita lihat di dalam Google Colab, saya cek dulu Google Colab saya. Nah, kalau di sini saya sudah sediakan untuk adik-adik bahwasanya kita mau lihat ya, kalau kita jalankan dari Google Colab ini. Nah, di sini saya menggunakan fungsi aktivasi sigmoid untuk mengatasi data-data non-linear dengan parameter yang saya tetapkan. Yang mau saya kasih tunjuk adalah bahwasanya dengan fungsi aktivasi sigmoid saya mendapatkan nilai akurasi yang sangat baik ya. Kita bisa jalankan saja fungsi aktivasi sigmoid. Nah, di sini saya juga melakukan pencetakan terhadap dataset saya dengan for i in range. Saya di sini cetak ya plt.show. Nah, PLT itu library dari mana? Saya import dia dari import matplotlib. Nah, itu variabel PLT yang saya gunakan untuk mengambil data dari matplotlib. Itu gunanya maksudnya di sana. Nah, makanya ketika saya cetak, maka saya ketahui apa isi datasetnya, yaitu angka 5, kemudian angka 0, ini range-nya adalah 0 sampai 9. Ada 10 data. Nah, di sini ketika saya jalankan, saya bisa mengetahui berapa hasil akurasi ketika saya menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Ini ya. Dan dia masih jalan. Kita lihat di sini. Di sini ada training dan testing ya. Pada saat kita training datanya, data trainingnya akurasinya 0,6, loss function itu 1,1. Nah, kalau kita lihat di testing dia cukup baik ya, 0,9.
Kalau kita mau lihat akurasinya kira-kira 94% dikalikan dengan 100. Tapi di sini loss-nya masih tinggi. Nah, itu contohnya ya. Kemudian adik-adik juga bisa melakukan pengujian terhadap parameter ya. Kalau misalkan adik-adik ini saya berhentikan saja karena nanti kita akan demo, kita bahas lebih detail lagi di waktu yang mendatang atau di grup diskusi ya. Kalau adik-adik mau cek, kita juga bisa melakukan fungsi aktivasi relu di sini. Adik-adik tinggal jalankan. Kemudian fungsi aktivasi relu. Biasanya fungsi aktivasi relu nilainya akan lebih baik ya. Nah, di sini juga relu. Kemudian apabila adik-adik mau cetak semua data, misalkan dalam data ini ada 10 data, tinggal cetak saja semua datanya untuk melihat isi data kita. Nah, itu dia yang menjadi contoh penerapan dari model deep learning ini ya. Itu penerapannya. Nah, jadi sebagai penutup dari penjelasan saya bahwasanya metode deep learning ini banyak digunakan dalam pemrosesan citra dan gambar karena kemampuannya untuk mengekstrak fitur-fitur yang kompleks dan abstrak dari data visual seperti klasifikasi, gambar, deteksi, objek, segmentasi gambar, dan recognition wajah ya. Dari adik-adik sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ya, Jessica ada pertanyaan? Dapatkah kita melakukan, oh iya, tadi barusan saya demo di Google Colab ya, dapatkah kita melakukan pengujian aktivasi dengan fungsi aktivasi yang berbeda? Tentu dapat ya. Tadi kan saya tunjukkan ada fungsi aktivasi sigmoid, hasilnya 94%. Biasanya kalau kita ganti lagi fungsi aktivasinya ke relu mungkin lebih tinggi, 95 or 96. Jadi adik-adik bisa melakukan fungsi aktivasi yang berbeda untuk melihat fungsi aktivasi mana yang terbaik. Paham, Jessica? Oke. Nah, kalau di sini kita lihat adik-adik bahwasanya nanti di sini ada tes formatif, adik-adik bisa klik link di sini. Tadi juga udah saya kasih tunjuk ada berupa latihan tes formatif ya. Kalau di sini kita bisa klik linknya. Kalau di sini adik-adik tinggal klik. Nah, kemudian saya juga kasih tunjuk bahwa saya juga menggunakan pustaka buku kita, buku yang pertama dan kedua. Saya juga menggunakan pustaka penelitian saya. Nanti kita bahas di forum diskusi ya untuk membahas penelitian saya apabila adik-adik membaca jurnal saya untuk memperdalam pemahaman adik-adik terhadap deep learning. Nah, sampai di situ materi kita hari ini. Saya mempunyai satu buah note atau istilahnya motivasi untuk adik-adik semua bahwasanya it's not that I'm so smart ya, bukan karena saya terlalu pintar, it's just I stay with problems longer. Jadi saya tetap ya, saya mau bertahan dengan problem-problem yang ada dengan waktu yang cukup panjang atau dengan waktu yang lama, dan saya tetap mau bertahan. Jadi masalah akan selalu ada, bahkan di awal perkuliahan mata kuliah ini saya sampaikan tidak mata kuliah yang mudah, difficult, sulit artinya. Jadi bagaimana adik-adik mau bertahan dengan problem-problem yang ada supaya kita bisa mencapai tujuan bersama, yaitu CPL dapat tercapai. Adik-adik dapat pemahaman ilmu yang saya sampaikan, adik-adik juga dapat mengimplementasikan model-model yang saya ajarkan. Begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan adik-adik? Kira-kira paham semuanya? Paham dari materi yang saya sampaikan? Paham ya. Oke. Sampai di situ dulu materi kita. Jangan lupa nanti dikerjakan tugasnya dan tes formatif yang ada ataupun tugas proyeknya tetap dikerjakan. Nanti tetap saya cross check dan evaluasi. Oke adik-adik, selamat sore semuanya, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat sore. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT saya pada bidang pengajaran. Saya ucapkan banyak terima kasih.